rancangan teknokratik merupakan eh, apa ya, bagian yang akan kita bisa sisipkan dalam bab satu di rancangan awal Renstra. Nah, kalau tadi yang Pak Dini sampaikan kan semuanya ya, kayak sampai bab 2, 3, dan 4 juga semuanya sudah terisi. Nah, ini apakah benar yang kami persepsikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk melihat evaluasi pelaksanaan Renstra di kami itu untuk kerangka pendanaan. Nah, selama 5 tahun kemarin, 2020 sampai dengan 2024, kerangka pendanaan yang kami terima yang diturunkan dalam Renja itu jauh sekali dengan kerangka pendanaan yang kami sampaikan di dalam dokumen Renstra. Nah, ini menjadi evaluasi buat kami, apakah kami harus untuk di kerangka pendanaannya atau apakah memang harus detail seperti itu ya Pak Denny? Maksudnya sharingnya seperti apa? Karena kami kesulitan ketika kerangka pendanaan itu sudah ada, berarti kan targetan sampai dengan tadi di paparannya Mbak Ita ya, ada sasaran-sasaran itu, ada indikator-indikator, di mana indikator itu ada targetan. Nah, targetan inilah yang membutuhkan alokasi pendanaan. Nah, ketika alokasi pendanaan itu tidak sesuai, yang kita sesuaikan dalam dokumen Renstra, bagaimana kami menyesuaikannya targetan tiap tahunnya. Sementara itu tidak dapat dilakukan serta-merta karena harus ada beberapa persyaratan untuk kita lakukan evaluasi dokumen Renstra. Nah, ini yang terjadi di kami. Bahkan pada tahun 2021, 2020 akhir, kami ada eh, proses yang perubahan SOTK yang tentu saja sebenarnya ini menjadi kebijakan yang bisa dilakukan untuk merubah Renstra. Namun setelah kami lakukan pendekatan, justru diarahkannya hanya pada perubahan di Renja tiap tahunnya. Sehingga dari tahun 2021 ke 2024 itu informasi kinerja yang ada di dokumen Renstra itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di kelembagaan kami. Nah, ini seperti apa menyikapinya gitu? Mungkin ada sharing-sharing juga dari Mbak Ita dan Pak Denny. Terima kasih Mbak Reva. Kayaknya case-nya sama ya, hampir sama gitu ya. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan apa, rancangan teknokratis. Memang sih tidak terstate ya, harus full. Karena kalau full di kerangka tadi kan nggak mungkin juga bisa gitu, Bu Mira gitu. Tapi kami juga sempat di forum perencana ya ke teman-teman, ini gimana nih kerangkanya kan belum jelas nih. Nah ternyata ketika dapat di Permen PPN 10 2023 ini, oh ini bisa dijadikan pegangan nih dan nanti akan jadi renstra-nya itu sendiri gitu ya, bukan teknokratis. Betul tadi kata Bu Mira juga, memang kita kuatkan di bab satu. Bab satu kan kondisi umum dan permasalahan tantangan, itu kan semacam kita proses evaluasi ya Bu Mira ya. Jadi proses evaluasi 2020-2024 itu diulas seperti apa kan, kemudian ditambahkan juga dengan analisis ini untuk tahun berikutnya. Nah, untuk bab-bab selanjutnya memang masih banyak kosong kami juga Bu Mira. Masih banyak kosong tuh bab 1, bab 2 termasuk bab 3. Nah, baru bab 4 kita coba evaluasi bab 4 karena sebenarnya kan yang paling utamanya itu bab 4 ya kalau boleh dibilang ya, karena di situ tadi ada target kinerja dan ada pendanaan. Nah, kami mulai mencoba nih melihat sasaran strategis dan indikator kinerjanya masih cocok atau tidak. Seperti itu yang kami coba kemarin minta masukan dari unit-unit, termasuk lintas unit ya. Ini apa saja nih yang kira-kira memang menjadi hal concern bersama di tahun 2025-2029. Karena ada beberapa targetan juga yang ternyata di 2020-2024 itu tidak masuk Bu ikunya. Jadi makanya tadi saya jelaskan untuk IKU sasaran strategis dan IKU di rancangan teknokratis itu agak banyak nih. Karena ada usulan ini, usulan itu, usulan ini. Nah, sementara kita tampung walaupun nanti di tahun ini kita akan proses seleksi lagi nih. Mana IKU-IKU yang memang akan kita akomodir ke dalam rancangan awal atau Renstra itu sendiri. Seperti itu. Jadi betul penguatannya kan kalau Bappenas kan ada dari aspirasi masyarakat ya.
beberapa undang klaster tuh ke, termasuk yang sektor kami juga di energi kan ada diundang Kalimantan kemana gitu kan. Nah tapi ketika tanya formatnya memang belum ada gitu. Khawatirnya berubah Bu. Kemarin itu khawatirnya berubah, ini gimana nih polanya nih? Oh ternyata masih sama sebenarnya kan dengan yang renta sebelumnya. Itu yang pertama Bu Mira. Kemudian yang kedua ini terkait dengan memang sih kita penentuan Renstra itu kan di awal tahun ini ya, tahun berjalannya gitu 2025 hingga 2009. Pasti ketika setiap tahunnya akan banyak sekali dinamika. Yang tadi Bu Mira sampaikan, idealnya rencana yang kita susun itu akan sama dengan implementasi setiap tahunnya, tapi realnya tidak seperti itu. Realnya tidak seperti itu, baik itu target kinerja, apalagi anggaran. Nah, mungkin kita sama-sama tahu kemarin ketika COVID, Bu, kan banyak tuh istilahnya pemotongan-pemotongan. Mau nggak mau kita sesuaikan karena sesuatu yang boleh-boleh saja. Kami juga beberapa target yang ada di dalam Renstra itu ketika dituangkan setiap tahunnya dalam PK itu bisa berbeda. Baik itu khususnya PK ini ya, PK Dirjen ke menteri seperti itu karena kan di levelnya di Dirjen. Jadi ya tidak jadi masalah sih, istilahnya kita menyesuaikan. Mungkin kalau memang bisa dirincikan di Sumatera sekarang 2024 ya, untuk 2025 2029 nggak jadi masalah, malah lebih bagus kalau semuanya dalam proses perencanaannya pertimbangannya cukup rinci dan detail. Jadi ketika nanti dalam penentuan targetnya tuh akan lebih enak. Kami juga ada target namanya target PNBP Bu, kemudian target investasi. Nah ini harus disusunnya itu berdasarkan analisis yang memang ya kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana forecasting 2025-2009 hingga nanti bisa ditetapkan target dalam range-nya tuh nggak terlalu jauh meleset seperti itu. Jadi itu Bu terkait dengan target pendanaan juga sama yang dituangkan dalam range ya. Misalnya kan memang nanti kan ada alokasi per kementerian lembaga nanti yang diturunkan ya. Nanti kita dapat berapa, ini berapa kan. Kebetulan kalau masalah pendanaan bukan di bagian saya Bu, jadi mohon izin tidak terlalu ya kan saya di program khusus terkait dengan Restra, kalau itu di teman-teman SES biasanya yang ngawal Renja. Tapi kebetulan kemarin saya sempat terlibat juga karena ini proses transisi rapat dengan Bappenas Renja gitu. Jadi memang lumayan cukup harus jeli di dalam penyusunan indikator kinerjanya. Jadi jangan sampai nanti susah tagging anggarannya gitu. Unit ini ngajuin kegiatan ini, loh target Renstranya apa? Jangan sampai seperti itu. Jadi istilahnya kalau bisa ada taggingannya di indikator kinerja di unit eselon satunya seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kalau tadi yang perubahan SLTK, kami melakukan revisi Bu. Kan sama ya, mungkin di Komnas HAM juga ada litbang Bu ya? Belum ada Pak. Apa? Belum ada. Oh berarti kalau kemarin itu memang concernnya litbang Bu, litbang semua digeser ke BRIN. Jadi di kementerian lembaga tuh nggak ada lagi peneliti kelihatannya. Nah untuk unit-unit ininya dimasukin ke unit teknis. Nah itu kan perubahan yang lumayan cukup fundamental ya. Jadi kemarin teman-teman di Birocan menyusun revisi Restra Kementerian, kami juga karena ada satu unit yang tadinya Puslitbang Teknologi Mineral Batubara masuk ke kami, jadi unit kami. Awalnya dia terpisah nih, jadi kayak Balitbang SDM nih. Karena sekarang litbangnya udah hilang, jadi masuk ke substansi atau unitnya yang mineral batubara masuk ke kami seperti itu.